Perkenalkan, nama kakak Audia Fonda dari Prodi PGMI NIM 1999-1023. Bagaimana kabar adik-adik semua? Apakah sehat? Kata harap baik-baik saja ya kan? Langsung saja kita akan membahas tentang bilangan faktor. Di sini bilangan faktor itu adalah di sini sudah akan tuliskan pengertian dari bilangan faktor. Sedangkan bilangan faktor itu sendiri adalah suatu bilangan atau bilangan faktor ialah suatu bilangan yang dapat dan harus membagi bilangan itu sendiri. Sedangkan jadi kita ambil kesimpulannya apa saja yang termasuk bilangan bulat tersebut. Sedangkan secara umumnya bilangan bulat terdiri dari bilangan caca yang angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bilangan negatifnya itu yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Kemudian dari bilangan caca itu sendiri itu ada nolnya, dan bilangan negatifnya itu dimulai dari angka 1. Kenapa sih sudah tertera secara umumnya? Sedangkan bilangan kacanya itu dimulai dari angka 0. Kemudian bilangan negatifnya dimulai dari angka negatif 1. Kenapa sih bilangan negatifnya dimulai dari angka negatif 1? Kenapa tidak dari angka negatif 0? Penjelasannya itu karena negatif 0 ialah sama dengan negatif positif 0. Jika tidak lagi dimasukkan secara terpisah dua kali, bilangan bulat dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Sekian yang kakak jelaskan untuk adik-adik semua. Semoga adik-adik sudah mengerti apa yang kakak jelaskan. Kakak mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dari Prodi PGMI kelas 3A. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang faktor persekutuan. Dalam matematika, faktor persekutuan dari dua terbesar yang membagi semua bilangan tersebut. Dalam bahasa Inggris, FPB dikenal dengan Greatest Common Divisor atau pembagi persekutuan terbesar. Sering juga disebut sebagai Greatest Common Factor atau faktor umum terbesar. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal, yaitu mencari faktor persekutuan perkalian 8 dan 20 dengan menggunakan rumus T. Yang pertama harus kita lakukan yaitu membuat garis membentuk seperti huruf T. Sini kita akan taruh angka 8. Kita tahu bahwa perkalian 8 yang hasilnya 8 yaitu 1 dikali 8, 2 dikali 4. Maka faktor persekutuan dari 8 yaitu 1, 2, 4, 8. Selanjutnya kita akan mencari faktor persekutuan dari angka 20. Seperti contoh yang pertama tadi, maka kita akan buat lagi garis membentuk. Maka faktor persekutuan dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20. Maka faktor persekutuan dari 8 dan 20 yaitu 1, 2, 4. Faktor persekutuan adalah kita mencari angka yang sama dari faktor 8 dan 20. Yaitu dapat saya jelaskan mengenai mencari faktor persekutuan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivansa. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran bilangan prima dan faktorisasi prima. Di sini saya akan menjelaskan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan
adalah termasuk bilangan prima di bawah dari 20. Dan masih banyak lagi bilangan prima lainnya. Di sini mengapa ini bilangan prima? 1, 4, 6 ini tidak termasuk bilangan prima karena dia tidak bisa membagi pada 2 faktor. Contoh seperti satu hanya bisa membagi bilangannya sendiri dan tidak bisa membagi faktor yang lain. Dan angka bilangan 4 ini juga tidak bisa membagi dua faktor, malah ia melebihi 2 faktor. Dia bisa membagi 1, bisa membagi angka 2, dan bisa membagi bilangannya sendiri. Selanjutnya 6 ini juga seperti itu. Selanjutnya pada faktorisasi prima. Faktorisasi prima di sini yaitu bilangan yang diambil dari bilangan prima dan termasuk pada faktor dari suatu bilangan. Di sini untuk memudahkan melakukan faktorisasi prima, kita akan menggunakan pohon faktor. Saya ambil contoh seperti jadi faktorisasi bilangan prima yaitu 2, 3, 5. Jadi sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya itu faktorisasi bilangan 24. 24. Kita sederhanakan lagi, 24 dibagi 2, bilangan 24. Bilangan faktorisasi 24 yaitu 2, 3. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai bilangan prima dan faktorisasi prima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Yuliani Tami dari Lokap PGMI 3A. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bilangan, kelipatan, dan faktor serta KPK dan VPB. Materi yang akan saya bahas mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Pertama yaitu menuliskan kelipatan dari setiap bilangan dan menentukan persekutuannya. Contohnya, berapakah KPK dari bilangan 5 dan 7? Jawabannya yaitu kelipatan dari 5 adalah 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, dan 70. Kelipatan dari 7 yaitu 14, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Harus kalian ingat, cara ini merupakan cara penentuan KPK yang lebih praktis, namun memerlukan ketelitian. Yang caranya, hasil faktorisasi 12 adalah 2, 2, 3. Dipangkatkan menjadi 2 pangkat 2, 3. Hasil faktorisasi 30 yaitu 2, 3, dan 5. Dipangkatkan menjadi 2, 3, dan 5. Jadi, KPK adalah bilangan yang sama, pangkat yang terbesar. Contoh yang kedua yaitu 3 bilangan. Tentukan KPK dari bilangan 12, 28, dan 36. Jadi, KPK dari bilangan 12, 28, dan 36 adalah 252. Itulah materi yang saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Aulia Astika Ningsih, NIM 19591022 akan menjelaskan materi tentang FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Jadi FPB ini adalah bilangan yang besar yang dapat membagi suatu bilangan tersebut hingga ke titik terkecil atau habis. Jadi di dalam FPB ini dapat menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama dengan menentukan atau mencari semua faktor perkalian dari bilangan-bilangan tersebut.
Kemudian menentukan faktor terbesar yang bersekutu dari bilangan itu. Yang bersekutu adalah sama. Yang kedua, dapat menggunakan dengan menentukan atau mencari faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut, kemudian menentukan FPB-nya. Baiklah, dalam metode ini, terlebih dahulu kita harus tentukan faktor perkalian semua kedua bilangan ini, yaitu kedua bilangan ini adalah 12 dan 36. Ketika kita sudah menentukannya, dapat kita tulis faktor Jadi dapat kita simpulkan bahwa faktor dari bilangan dua bilangan ini adalah, itu kita lihat yang terkecil ya dari dua bilangan ini. Jadi dapat kita simpulkan bilangan ini ada 3, 3, 6, 6. Jadi dari bilangan ini yaitu kan faktor dengan menentukan atau mencari semua faktor perkalian dari bilangan-bilangan tersebut sudah kita cari, kemudian menentukan faktor terbesar yang bersekutu dari bilangan itu. Jadi faktor terbesarnya adalah 6. Jadi dan saya akan mencontohkan dengan menggunakan metode kedua, yaitu faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut. Kemudian menentukan FPB-nya dengan cara yang sama, yaitu faktor terbesar yang bersekutu dari bilangan itu. Jadi saya akan mengambil contoh, tentukan FPB dari bilangan 24 dan 30. Jadi kita harus memfaktorisasi primanya, yaitu dengan caranya sama seperti tadi. Kita mencarinya dengan metode pohon seperti yang telah dijelaskan di metode KPK. Saya hanya mempersingkat waktu. Jadi kita mencari dari 24 dibagi 2 sama dengan 12, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 3 nggak bisa dibagi, jadi 3 kalau 3 dibagi 3 jadi 1. Dan 28 dibagi 2 menjadi 14, 14 dibagi 2 menjadi 7, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi kita dapat menentukan hasilnya. Hasil 24 30. Jadi kita dapat di sini 2, 2, 2, 3.
7. Ada 2 pangkat 2 dikali 7. Jadi FPB-nya dari FPB 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi untuk penjelasan lebih rincinya, saya akan menjelaskan bahwa FPB ini yang pertama yaitu bilangannya harus dibagi dengan bilangan prima hingga sekecil mungkin ya, dibagi sehingga sekecil mungkin, dan semua bilangan harus habis dibagi. Pembagi berhenti ketika salah satu dari bilangan tidak habis dibagi. Misal seperti 1 nggak bisa dibagi ya, 1 bagi 1 tetap 1, jadi nggak ada ini. Jadi sekian dari materi FPB yang saya jelaskan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya mohon ampun. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.